Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agustiansyah dan kali ini saya akan membuat video untuk penyelesaian tugas 2 di mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, kali ini kita akan buat di mana tugasnya itu adalah menjelaskan bagaimana sebuah perintah dalam command prompt. Nah, di sini saya sudah tampilkan command prompt yang ada di operasi sistem Windows ya. Dan dalam kolom tugas 2 yang di jaringan komputer tersebut, ada soalnya yaitu dari 1 sampai 20 perintah dalam command prompt, dan saya sudah buatkan di Word seperti ini. Yang pertama CD, dan sampai yang terakhir itu net. Oke, kita langsung saja untuk CD. CD itu yang dimaksudkan adalah pindah folder directory di dalam CMD. Jadi misalkan kalau kita kan ada berada di C users dan user. Kita bisa pindahkan dengan perintah cd c enter. cd c klik 2 slash nah, dia akan pindah ke C seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2, CLS. Membersihkan layar CMD dari tulisan sebelumnya. Nah, dari ini kan masih kotor nih ya. Tadi saya salah. Kita pakai tulis CLS saja. Otomatis semuanya kehapus. Seperti itu. Lanjut, kita ke CLS / tanda tanya. Menampilkan bantuan tentang perintah CLS. Oke. Nah, dari CLS itu berarti kita buat tanda tanya. Nah, dia akan menjelaskan CLS itu apa. Dipanjangin sama command prompt-nya, clear the screen, seperti itu. Kita lanjut ke bagian dir, tanda tanya. Mungkin sama seperti CLS tanda tanya, menampilkan bantuan untuk perintah dir. Kita coba di sini dir, tanda tanya. Nah, dan ini adalah isi dari directory yang tadi kita tulis ya. Display dari directory-nya itu. Mau A, mau B, mau C, tuh ada semua. Seperti itu. Nah, kita pakai CLS lagi. Nah, langsung kepake. Lanjut kita ke ipconfig. Nah, ipconfig ini menampilkan info IP address, subnet mask, dan gateway. Jadi misalkan kalian sudah terhubung ke internet, kita tulis saja di sini ipconfig. Tuh dia. Karena saya udah terhubung ke internet, makanya kita dapat IP address-nya di sini nih. 192.168.752. Seperti itu. Kita CLS lagi. Oke, kita lanjut lagi. Setelah dari ipconfig, kita ke ipconfig/all. Nah, di sini saya jelasin menampilkan info lengkap jaringan termasuk DNS dan MAC address-nya. Jadi DNS dan MAC address dari PC saya seperti itu. Coba kita coba ipconfig. Seperti itu. Oh, tidak ada spasi ya. Config /all. Nah, jadi ini adalah full dari ipconfig-nya sendiri. DNS, MAC address, seperti itu. Kalian bisa melihat kan? Tuh. Oke. Kita lanjut. Kita clear dulu ya. Pakai CLS lagi. Lanjut. Di sini ada ipconfig
/ tanda tanya, menampilkan semua opsi perintah ipconfig. Nah, jadi harusnya kita melihat dulu ipconfig itu perintahnya ada apa aja. Nah, tuh. Banyak kompartemennya tuh, dari renew, release, semuanya tuh banyak. Jadi, misalkan kalian mau buat perintah di CMD atau command prompt ini, jadi nggak perlu ngapalin semuanya. Kita coba perlu lihat / tanda tanya, seperti itu. Nah, di sini tadi ada ipconfig all. Show detail information yang tadi kita tulis, oke? Kita CLS lagi. Lanjut. Kan tadi habis ke ipconfig tanda tanya, nah kita lanjut ke ipconfig / release. ipconfig / release. Nah, ini dia. Dijelaskannya adalah melepas IP address saat ini atau disconnect IP. No, jadi nggak bisa ya. Jadi kita dibuatkan IP baru. Tadi kan di sebelumnya di ipconfig doang ada IP address-nya tuh. Nah, kita dibuatkan IP baru gara-gara kita ipconfig / release. Seperti itu. Kita hapus lagi. Sementara dari release itu kita coba buat yang baru ya, karena di sini kita buat ipconfig / renew, meminta IP address baru dari DHCP server. / renew. Tunggu sebentar. Nah, kita dibuatin IP barunya tuh. IP for address 752. Seperti itu. Oke, lanjut ya. CLS lagi. Biar terkesan rapi. Nah, di sini ipconfig / display DNS. ipconfig / display DNS. Tuh lihat. Buset. Nah, display DNS ini menampilkan DNS cache lokal. Jadi, cache yang udah disimpan oleh komputer ini tuh udah banyak banget. Banyak ya. Oke, daripada kepanjangan kita lanjut aja. Lanjut, kita flush DNS, menghapus DNS cache. Nah, dari sebanyak itu, tadi kan kita ipconfig / display DNS. Banyak banget kan? Waduh. Selanjutnya, flush DNS, menghapus DNS cache. Jadi kita ipconfig flush DNS. Nah, jadi cache yang tadi ini nih, full panjang tuh. Sudah dihapus. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mendaftarkan ulang hostname ke DNS server. Caranya gimana? Pakai ini. Perintah selanjutnya ipconfig / register DNS. / register DNS. Nah, the request operation require elevation. Seperti itu. Nah, yang ini yang sering banget kita pakai nih. Ping. Kita CLS dulu ya. Ini perintah yang sering dipakai oleh orang-orang yang internetnya nah gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nguji internetnya aja, kita pakai ping. Harusnya kita pakai ping IP tadi tuh, ipconfig, terus kita lihat IP address kita. Jadi kalau lebih gampangnya mending gini, kalau udah nyambung internet, ping google.com. Nah, ini bisa menampilkan kecepatan dari internet kita. Bisa dilihat di ping seperti itu. CLS lagi.
Lanjut kita ke netstat ya. Nomor 14 netstat menampilkan semua koneksi aktif dan status port. Jadi kita tulis netstat. Nah, itu ada beberapa IP. Nah, ada lagi tuh. Jadi dia menampilkan status-status, menampilkan semua koneksi aktif dan status port seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kan ini tadi kita netstat ya. Netstat. Kita CLS lagi biar kelihatan bersih. Nah, dari netstat kita ke tracer. Melacak rute dari komputer ke server tujuan. Kayak gimana tuh? Kita coba aja. Tracer. Nah, misalkan kalau mau kayak gini nih, itu ada perintah-perintahnya lagi tuh. Jadi kalau tracer, misalkan strip maximum hops, maximum number of to search for target, seperti itu. Nah, kita lanjut aja pet ping. Gabungan ping dan tracer menampilkan latency dan loss. Kayak gimana? Kita coba aja. Pet ping. Nah, di sini ada perintahnya lagi nih. Mau kayak gimana? Pet ping strip add I atau strip P kayak gitu. Nah, kita lanjut aja ke 17. NS lookup menampilkan info DNS dari domain dan atau IP tertentu. Kita cari saja. Berarti kita pakai NS lookup. NS lookup. Nah, default servernya unknown, berarti addressnya seperti 192.168.02. Nah, nih. Ini adalah servernya. Seperti itu. Menampilkan info DNS dan domain atau IP tertentu. Kayak gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Oke, lanjut dari netstat. Dari NS lookup ya. Dari NS lookup. Netstat udah tadi. NS lookup menampilkan info DNS dari domain atau IP tertentu. Jadi kan kalau misalkan kalian mau cari IP, bukan nyari IP ya, nyari tahu tentang IP tersebut itu ngapain aja. Jadi kita harus lihat IP orang banyak, salah satu aja, habis itu kita cari dia nih info DNS dari IP tertentu seperti itu. Kita lanjut ke nnet sh. Nnet sh. Nah, di sini NetSH itu adalah mengatur konfigurasi jaringan IP atau DNS dan lain-lain. Jadi misalkan NetSH itu buat konfigurasi jaringan lewat CMD kayak ganti IP, IDNS. Jadi misalkan NetSH-nya itu kita tulis interface IP set address name gak usah ya, kita lanjut aja. Lanjut ya, kita lanjut aja.
Oke, kita lanjut lagi. Dari NetESA kita ke route, menampilkan dan mengatur routing table. Bagaimana itu? Jadi di sini penjelasannya adalah nampilin dan ngatur routing table buat ngarahin traffic jaringan ke router tertentu. Jadi kita coba, kita bikin ini promnya route ya. Route. Nah, dari route itu print, misalkan kita mau banyak banyak sekali perintah selanjutnya ya dari itu ya, ada strip F, clear the routing, strip P, add comment, dan strip 4 using IPv4, IPv4, dan strip 6 itu IPv6 seperti itu. Dan kita lanjut terakhir itu ada net, menampilkan dan mengatur layanan user dan komputer di jaringan. Misalkan kita tulis net di sini. Mau net apa nih? Mau net apa nih? Misalkan kita mau net view. Seperti itu. Jadi ini adalah, oh nggak bisa ya. The list of server for this work group is not currently available. Oke, jadi di servernya itu nggak tersedia. Jadi itu adalah 20 perintah yang ada di command prompt atau CMD kalau di Windows. Kalau di OS Mac, kalau nggak salah namanya terminal gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa codingan beda lagi seperti itu. Terima kasih yang telah menyaksikan ini kepada tutor dan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga jadi pembelajaran kita ke depannya di tugas 2 ini. Semoga tugas 2 ini bisa menambah ilmu dalam mata kuliah jaringan komputer seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.